lahir sebagai anak tunggal dari papi, aku panggilnya papi, dan orang yang melahirkan aku. Kenapa aku nggak mau menyebut dia seorang ibu? Kenapa, Kak? Karena buat aku dia tidak pantas untuk menjadi seorang ibu. Karena ketika aku masih di dalam kandungan, dia melakukan hal yang membahayakan dia dan aku. Dia mencoba bunuh diri. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira yang Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir. Baik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu. Dan juga apa, Ra? Dan cara mereka melewatinya. Ya, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang ceritanya menarik banget nih. Siapa ya? Tuh, Ra? Langsung aja kita sambut kali ya. Langsung ya. Siapa? Oke. Kak Valen. Halo. Halo Kak. Apa kabar, Kak? Baik, apa kabar? Baik juga dong. Ya nih Kak, udah siap nih kita ngobrol-ngobrol. Ready. Thank you, Kak, udah mau datang ke Nadir Podcast Thank ini you ya. sudah di-invite. Oke. Sama, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Kak, kita mau kenalan dulu dong nih. Boleh kan Kakak kenalin dirinya ke Sobat Nadir ya? Boleh. Oke, silakan, Kak. Hai Sobat Nadir, nama aku Valen. Aku seorang ibu dua anak dan entrepreneur juga. Aku punya usaha online. That's all. Thank you. Oh, Oke. jualan online ya Kak? Iya, jualan online. Apa tuh Kak? Jadi kalau kalian pernah di Instagram or Shopee or Tokped, TikTok Shop, kalian pernah lihat casing handphone yang bernama Pepper Plum, itu punya aku. Oke. Jadi ada di sini ya. Kita masukin. Nanti Jangan kita... lupa dibeli. Asik. Nanti dapat potongan diskon khusus Sobat Nadir. Asik. Wow. Oke. Oke. Selain itu apa lagi, Kak? Sibukannya? Kegiatannya. Jadi ibu rumah tangga aja kah? Atau Aku jadi ibu rumah tangga juga, ngurus usaha juga, terus merangkap semuanya sih, gitu. Oke. Semuanya merangkap sih, jadi apa juga bisa kok. Oke. Tapi kalau boleh tahu hobi kakak nih apa? Hobi aku baca dan nyanyi dan baca apa buku. Ya. Baca Baca bukunya buku. apa? Aku suka banget sama Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Oh ya. Ya, I really like that. Aku suka banget sama Harry Potter. Tapi semenjak akhir-akhir ini aku jadi meninggalkan hobi aku karena hal yang mengganggu. Gitulah. Tapi kalau sekarang udah mulai back on track sih, baca, denger lagu, musik sih. Lebih ke denger lagu dan nyanyi, nggak cuma nyanyi doang. Musik. Oke. Hobi aku. Dan ngebut-ngebutan. Apa? Ngebut-ngebutan. Di jalanan? Itu, Kak. Ya jalan. Jalanan. Aku bawa mobil nggak pernah bisa slow. Aku maunya cepat. Iya. Kenapa itu jadi termasuk hobi? Karena menurut aku memacu adrenalin dan ketika aku kesel, aku ngebut, terus nyetel musik kenceng, itu wah syuting banget buat aku. Oke, seru juga ya. Gitu. Ya. Aku takut sih. Waduh. Nggak di apa? Seriusin aja Kak jadi pembalap gitu profesional. Nggak boleh sama papa. Nggak boleh. Oke. Banyak yang nggak boleh sama dia dulu. Aku sampai diem dulu. Aku stuck gitu. Kenapa? Pembalap, wah, keren tuh Kak. Jadi hobi sekalian buat terapi diri sendiri kan? Aku pernah Bogor Jakarta 13 menit. Hah, Bogor, Jakarta. Iya, jam 11 malam. Wow. Itu Bogor, Jakarta, Mon. 13 menit. Jakarta depan Taman Anggrek ya. Bogor, begitu masuk gerbang tol Bogor sampai Jakarta depan Taman Anggrek 13 menit. Itu jauh loh. Iya. sampai sekarang masih Kak? Sampai sekarang kalau lagi bawa anak-anak Enggak ya? Enggak ya? Enggak. cuma kalau lagi sendirian aja gitu loh. Dan teman-teman juga udah pada tahu, oh kalian kalau bawa mobil emang begitu. Kalah pembalap. Oke. Iya. Keren sih. Oke, Kak, tadi selain jualan online tuh ada usaha apa lagi Kak?
Usaha aku selain jualan online, aku insurance agent. Oke. Tapi kita nggak perlu sebut nama company lah ya. Tapi aku Ya. insurance agent dan aku eksportir juga, Oh, udah importer. berapa lama Kak? Kalau untuk paling terlama sih jualan online ya, karena online aku itu dari 2012. Oh, Wow. udah Ya, 2012. 11 tahun. Kalau jadi importer itu baru 2-3 tahun belakangan ini. Oke. Insurance agent juga udah lama, udah dari 2014, 2013, 2014. Oke. Gitu, jadi emang banyak pekerjaan dan memang kan sama pasangan kita hubungan jarak jauh ya. Jadi semuanya serba sendiri. Jadi aku kayak single parent di rumah. Oh, pasangan gimana Kak? Kalau boleh tahu. Hubungannya ya kita jarak jauh gitu. Jadi Iya. memang aku tinggal sama anak-anak. Gitu, di Oh, rumah. tinggal bareng. Iya, Oke. gitu. Nggak tinggal bareng. Jadi kayak single parent juga. Jadi semuanya aku yang kerjain gitu. Mulai dari nukangin AC, pipa bocor, kolak bocor. Wow. Beneran ngerangkap semuanya. Beneran ngerangkap semuanya. Hebat. Independen woman. Ibu-ibu kuat nih. Harus. Harus jadi ibu deh. Ya. Oke Kak, kita langsung aja masuk ke topik podcast kita nih Kak. Tuh. Udah tahu kan nih? Udah tahu. Udah dong, Oke. udah dispilas. Udah di Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, definisi sepi, sedih, kecewa, putus asa, menurut Kakak itu apa? Menurut aku definisi sepi, sedih, kecewa, putus asa itu ketika kita benar-benar ngerasa sendirian at our lowest point, even though di samping kita ada orang, tapi nggak benar-benar ada orang yang mengerti kita kenapa, nggak benar-benar ada orang menjangkau kita gitu, tulus menolong kita. Apapun yang mau kita lakuin, mereka akan buat gua nggak peduli lu mau ngapain, gua akan tetap nolongin lu. Itu menurut aku. Tapi kakak ada pengalaman? Ada. Boleh diceritain Kak? Ceritain Kak. Jadi aku sebelumnya mohon maaf dulu kalau emang podcast ini nanti bisa menyakitkan banyak pihak, tapi aku nggak bermaksud. Jadi kalau ada salah kata aku mohon maaf ya. Oke. Jadi aku lahir sebagai anak tunggal dari papi, aku panggilnya papi, dan orang yang melahirkan aku. Kenapa aku nggak mau menyebut dia seorang ibu? Kenapa Kak? Karena buat aku dia tidak pantas untuk menjadi seorang ibu. Karena ketika aku masih di dalam kandungan, dia melakukan hal yang membahayakan dia dan aku. Dia mencoba bunuh diri, dia minum shampoo yang segini, which is berakhir dianya nggak mati, tapi akunya yang lahirnya kenapa-napa. Aku lahir dengan langit-langit mulut, bolong, cacat nggak ada. Jadi kalau aku itu dulu udah langsung kelihatan rongga hidung. Dan aku nggak pernah minum dari botol susu. Mulai dari kecil sampai sekarang aku nggak pernah minum. Dulu yang ngurusin aku tuh pakai pipet. Gitu. Dan maksud aku, even though dulu dia bilang dia masih muda, tapi seharusnya semuda-mudanya kalau memang kamu seorang ibu, harusnya kamu ketika hamil memikirkan hal itu kejadian kamu. Gitu loh. Dan ketika dulu kan USG masih belum secanggih-canggihnya ya. Aku di USG cowok. Ketika aku lahir cewek, dia kecewa. Karena sorry bukannya rasis, tapi sebagai orang Chinese zaman dulu anak cowok lebih diutamakan. Ketika dia lihat aku cewek dan aku cacat, dia nggak mau gendong aku. Dan nggak ada yang berani gendong aku selama aku 2 hari di rumah sakit. Sampai keesokannya bibi aku yang mau gendong aku. Dan nama aku pun yang kasih bibi aku, Valencia, yang artinya kuat dan tegar. Jadi selama 2 hari itu kakak belum punya nama? Belum punya nama, dia nggak mau lihat. Begitu dia pulang pun, dulu keluarga besar tinggalnya sama-sama satu rumah rame-rame. Begitu pulang pun aku diceritain dia nggak pernah mau ngurus aku, dia yang ngurus aku itu suster, saudara-saudaranya papa,
sama nenek aku dari papa. Jadi setelah kakak lahir itu selama 2 hari beneran kakak sendiri di rumah sakit. Nggak ada yang mau gendong, nggak ada yang berani gendong lebih tepatnya, karena aku cacat kan, Ya. Rentan ya. rentan. Pada takut sampai akhirnya tantaku yang terbesar berinisiatif karena dia paling besar gitu ya. Udah deh kita coba, kasihan ini anak gitu. Baru digendong. Kapan kak Hmm. diceritain itu? Dari kecil sih. Jadi ketika aku umur 1 tahun, dia pergi aja gitu aja. Pergi. Ninggalin aku sama 1 tahun lebih lah ya. Soalnya 1 tahun itu aku operasi langit-langit mulut biar ada langit-langit. Lalu setelah itu nggak lama dia pergi meninggalkan aku begitu aja sama papa berdua. Papi aku yang cerita. Dia bilang pokoknya bangun-bangun aku lagi nangis gitu loh. Dia juga udah nggak ada. Papi bingung, ya namanya mereka dulu menikah muda. Si papi masih muda, bingung ini anak mesti diapain gitu biar nangisnya diam, kan lapar ya. Akhirnya dia cerita dia bikin Indomie, kita makan berdua. Dia sambil nangis sambil makan sambil kasih aku makan. Indomie. Nggak lama baru keluarga dari papi aku datang. Dan setelah itu sampai aku umur 21 tahun, aku nggak pernah ada kontak sama dia. Alasannya sampai Alasannya? Alasannya ketika umur 21 tahun itu aku hamil dan aku bisa kontak sama dia. Terus karena aku lagi hamil, aku merasa aku nggak boleh kurang ajar gitu loh. Ya aku harus nice lah, anggap aja nggak ada yang terjadi. Kita kasih dia second chance, bukan second chance, chance ketiga mungkin. Karena ketika dalam kandungan udah umur 1, udah ini umur 1 ya 3 kali. Dan ya aku alasan dia adalah waktu itu dia tidak tahan dengan kehidupan bersama keluarga dari papi aku gitu. Keluarga papi aku kan keluarga besar, tinggalnya rame-rame, dia nggak tahan gitu. Cuman whatever the reason is, adalah menurut aku nggak make sense buat kalau memang kamu seorang ibu, kamu meninggalkan anak kamu begitu saja. Ya, apalagi ketika dia masih kecil ya. Masih 1 bayi. tahun. Beneran nggak pernah kontak apa? Nggak pernah kontak sama sekali sampai aku umur 21 tahun. Kita sempat kontak dan dia sempat pas di kontak kayak nggak ada rasa bersalah. Nggak, aku masih punya emailnya. Nanti bisa disaksikan. Kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Dia ceritain kehidupan dia di Amerika, dia punya anak 2, ini itu. Dia kirimin foto-foto dia. Aku pertama terima email dia, aku sambil bengong. Ini manusia emang nggak punya perasaan atau gimana ya? Cuman karena aku lagi hamil, jadi aku nggak kurang ajar gitu loh. Aku nggak marah-marah, enggak. Aku trying so much to be nice gitu. Sudah. Dia yang offering aku mau beli kamera lah, mau ganti handphone BlackBerry lah, mau beli iPad lah, semua aku tolak. Karena pada saat itu aku sudah berkecukupan. Aku biarpun aku belum yang kaya-kaya banget gitu, tapi ya aku sudah berkecukupan. Dan menurut aku nggak perlu sampai dia bilang katanya mobil kamu masih kredit. Dia bilang. Aku bilang, iya mobil aku masih kredit. Nah terus ada, jadi omku punya istri dulu, tante. Itu bilang kalau emang dia mau bayarin mobil kamu, nggak apa-apa, coba kasih aja. Mungkin dia mau menembus dosa kali ya. Ya udah, akhirnya untuk hal itu aku terima. Ya udah, kalau emang mau lunasin mobil aku nggak apa-apa, silakan. Tapi kenyataannya, at the day, ya ketika hari di mana seharusnya dia membayar mobil itu, dia kabur, pergi, menghilang, entah kemana, sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh, Kak? Itu umur 21. Aku umur 21 itu 2010, 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang belum pernah
Belum Ketemu pernah lagi. Dan aku coba kontak dia, aku coba kenapa, apakah aku ada salah, semuanya kan bisa di ngomongin. Sebelum ini kita baik-baik saja, nggak ada yang kenapa-napa, kenapa lu lakuin itu lagi ke gue gitu loh. Untuk yang ketiga kalinya lu ninggalin gue, lu mau melenyapkan gue dari hidup lu setelah janji-janji manis lu gitu loh. Ya setelah janji-janji manis lu, setelah 3 bulan, 2-3 bulan kita keep in touch, tiba-tiba pas hari H untuk hal yang lu sendiri janjiin, lu ngilang gitu loh. Kalau emang lu nggak bisa ngomong, I'm fine, I'm okay gitu loh. Dan itu benar-benar membuat aku terpukul banget ketika lagi hamil sih, gitu loh. Sampai sekarang, sampai aku 2 bulan lalu aja kebetulan aku ketemu Facebook dia, aku chat dia, aku mau marah-marah karena aku lagi nggak hamil kan sekarang, jadi I don't care, aku keluarin udah segala sumpah kiri kanan. You know what happened? She blocked me. Tanpa ada balasan apa-apa. She blocked me. Anyway. Tapi di umur 21 itu apa hubungannya udah sempat baik? Sudah sempat baik selama 2-3 bulan. Sama 2-3 bulan. Iya, setelah itu dia benar-benar menghilang Hilang lagi tanpa ada kejelasan apa-apa. Kayak sinetron sih. But this is real life. Gitu loh. Dan Berarti Apa kamu yang kakak rasain saat itu? kalau saat itu aku hancur sih. Tapi karena aku hamil, aku harus berusaha tegar gitu loh. Cuman yang lebih banyak yang aku rasain mengenai kesepian itu, even tuh sampai sekarang sih, pas pertama dia ninggalin aku pas umur setahun ya, masa-masa kecil aku gitu loh. Kenapa aku nggak punya mama kayak anak lain? Kenapa kalau ambil rapot yang ambilin kadang mbak gitu? Karena kan aku hidup berpindah-pindah ya gitu loh. Dan kadang-kadang nggak selalu hidup sama papi juga gitu. Kadang aku bisa hidup sama tante aku, kadang aku bisa hidup sama om aku gitu. Dan mereka kan kadang kerja, jadi mereka nggak sempet gitu. Jadi yang aku lebih banyak menghabiskan masa kecil aku tuh sama mbak gitu loh. Dan banyaklah luka-luka trauma masa kecil yang dia timbulin, yang membuat aku merasa sampai sekarang tuh di dalam diri aku ada satu lubang yang sebenarnya siapapun nggak bisa isi selain dia. Tapi dia juga nggak bisa isi juga sih. Sampai sekarang masih kosong. Iya. Bukannya aku nggak bahagia dengan kehidupan aku yang sekarang, bukannya aku nggak bahagia dengan keluarga aku yang sekarang atau apapun itu, aku bahagia. Tapi kalau untuk aku baru nonton film sebulan yang lalu, Air Mata di Ujung Saja. Itu kan katanya filmnya nangis-nangis banget. Aku nggak nangis. Karena aku nggak bisa relate. Karena kan filmnya tentang anak sama ibu ya. Oh ya. Aku nggak bisa relate. Aku baru nangis ketika bener-bener ending scene terakhir. Dia bilang, kasih ibu adalah kasih yang tak terhingga sepanjang masa. Baru itu aku nangis. Baru itu aku bisa relate. Karena aku nggak pernah mendapatkan. Bener-bener aku nggak pernah mendapatkan. Dan kalau dibilang aku benci sama dia sekarang, benci. Dendam sama dia, dendam. Banget malah. Banget kan. Banget, ketemu dia pengen aku tonjok. Aku sampai bilang ke keluarga aku ya, aku bilang mau dia doain aku apapun sampai kapanpun, dia nggak akan pernah aku anggap ibu, dan aku nggak takut atas doa dia, karena doa dia bukan doa seorang ibu, doa dia itu doa seorang iblis buat aku. Nggak ada seorang pun yang memperlakukan anaknya seperti itu, dari masih kandungan, baby, terus pas hamil digituin terus. Manusia apa bukan? Gitu sih. Jadi kakak sampai sekarang masih ngerasa trauma juga, masih ngerasa luka batin ya? Banget. Karena jujur, sedikit banyak yang menyebabkan, yang membuat pribadi aku sekarang shaping kayak sekarang tuh dia, gitu loh.
Di masa-masa kecil aku di mana ketika aku butuh seorang ibu dia nggak ada gitu loh. Dan ketika sebenarnya aku bisa dibesarkan dengan baik, dia nggak ada gitu loh. Ketika aku merasa kesusahan, kadang ketika aku ya adalah dulu kan kita kecil gitu ya, orang zaman dulu suka mukul gitu, ketika aku dipukul atau ketika apa dia di mana gitu, itu kan meninggalkan trauma-trauma bagi aku, tapi dia nggak ada gitu. Dan sampai sekarang aku merasa kok nggak nggak pernah dapat seorang. Aku terus mencari, salahnya aku adalah aku terus mencari seseorang yang benar-benar bisa kasih sayang yang benar-benar pure tanpa balasan apa-apa, yang mau aku biarpun udah disayang tapi aku masih nyakitin dia atau masih kayak gimana, ya salahnya seorang ibu di sosok orang lain, salahnya aku. Tapi aku nggak bisa dapetin dari manapun, nggak pernah nemuin dari manapun sampai sekarang gitu. Walaupun tante-tanteku juga semuanya sayang sama aku, papiku juga sayang sama aku, tapi memang hubungan aku sama papi nggak terlalu deket ya gitu loh, karena memang bagaimanapun dia seorang lelaki, dia harus bekerja, nggak mungkin dia bekerja sambil ngurus aku. Karena dia bekerja lah, makanya jarak aku sama dia jadi renggang, jarang ngobrol gitu ya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya didapetin dari seorang ibu yang aku nggak bisa dapet, dan itu ada di dalam alam bawah sadar aku gitu. Aku terus mencari gitu loh, yang sampai sekarang nonton film sedikit aja aku udah bisa kepicu. Aku punya mental disorder gitu loh. Jadi ya sedikit banyak kalau ditanya sama dia dendam nggak? Dendam. Susah ya. Susah. Emang kasih ibu tuh emang gak ada gantinya sih. Ya emang gak ada gantinya. Mau nyari di mana pun gak bakal ada yang bisa gantiin. Gak bakal. Saat kakak kecil itu pernah nggak nyari dia? Aku kecil nggak pernah nyari dia karena keluarga papaku melarang. Karena menurut keluarga papaku, kok lu enak banget lu udah main ninggalin dia, kita yang gedein, terus tiba-tiba dia udah gede, terus dia mau nyari lu, dia mau ikut lu gitu loh. Dan aku pun udah merasa lu yang ninggalin gua, kenapa gua harus nyari lu gitu loh. Kalau emang lu yang ibu, harusnya lu yang nyari gua gitu loh. Aku merasa seperti itu sih. Jadi aku nggak pernah cari dia pas kecil. Aku udah cari nasib aja gitu. Tapi kalau kakak ngeliat teman-teman kakak gitu yang sama ibunya, itu yang kakak rasain apa? Ngiri lah pasti. Jangankan dulu, sampai sekarang aja ngiri. Jangankan ngelihat teman-teman, ngelihat temanku gitu ya, punya anak, dia nice banget ke anaknya. Aku aja bisa ngiri sama anaknya. Kenapa ya? Kok gue dulu nggak pernah dapetin itu ya? Aku aja bisa ngiri sama anaknya gitu loh. Makanya anakku bilang aku ada mental disorder gitu. Aku aja bisa ngiri sama anaknya. Teman-teman aku yang punya ibu yang benar-benar perhatian, kayak baru aja aku ke rumah temanku, terus ada motor mau nabrak mobilku, terus mamanya temanku ngebelain aku langsung ngerasa, oh punya emak rasanya gini. Karena ya aku emang bener-bener gak pernah ngerasain di defend layaknya seorang ibu ngedefend seorang anak oleh siapapun sampai sekarang. Aku yang udah nangis. Tapi dengan waktu itu kan tadi kakak bilang kalau interaksi kakak sama ibu kakak itu cuma 3-2 bulan itu ya? Ya. Ada nggak sih interaksi yang nggak terlupakan? Nggak ada. Karena dia juga like nothing happen and nothing big. Aku sempat ketemu dia 2 kali, ketemu kita salaman. Bukan pelukan. Pelukan. Salaman. Kita salaman.
dia act like nothing Biasa happened, aja. biasa aja kayak dia nggak berdosa. Ya akunya juga ya udahlah gitu loh. Ketika itu aku lagi hamil, Ya. jadi ya udahlah. Tapi pasti ada perasaan jengkel kan? Ada jengkel, cuman karena aku lagi hamil, aku memikirkan anak aku di kandungan gitu, jadi aku mencoba meredam. Tapi kalau posisinya sekarang, bisa Wah, kalau sekarang udah bisa aku Gimana, caci Kak? maki sumpah serapah 7 turunan kali. Iya gitu. Maksud perasaan. aku, Mm. gila. Gue lagi hamil aja lu gituin. Aku sampai ngeflag sampai harus bed rest saking stresnya digituin sama dia. Makanya gila, lu menyebut diri lu ibu. Lu punya perasaan gak sih gituin orang? Kayak aduh, nggak banget deh gitu loh. Tadi kakak juga bilang yang isi email. Isi email. Heeh, Waduh, banyak banget isi email dia yang janji-janji manis mau bawa. Dia itu seorang penulis. Oke. Dia menulis buku Shocking China, namanya Sophie Mo. Kalau mau dicari silakan. Ya, kalau ada yang kenal, kasih tahu dia bukan manusia. Dia itu penulis. Mm-mm. Dia itu kerja di salah satu instansi pemerintah padahal. Yang harusnya punya otak, punya intelektual, tapi entah kenapa dia melakukan hal itu. Gitu. Isi email dia itu, dia tinggal di luar negeri, di New Jersey kalau nggak salah. Dia menjanjikan banyak lah, mau bawa aku ke New Jersey, mau beliin aku iPad 2, mau beliin kamera, mau beliin BB, mau ini, mau itu. Dia sampai bilang, semoga ya setelah ini hubungan kita baik terus selamanya. Which is buat aku bullshit banget sih. Tapi kakak kan dia itu tiba-tiba pergi ya kak. Tapi kakak tahu nggak sih alasannya? Karena sekarang ini bener blong aja. Tahu sampai sekarang aku nggak tahu kenapa dia melakukan itu lagi, meninggalkan aku lagi untuk yang ketiga kalinya, melenyapkan aku dari hidup dia tanpa alasan apapun gitu loh. Sebenarnya menurut aku ketika itu umur 21 aku udah besar ya. Alasan apapun harusnya bisa aku terima gitu loh. Bisa diomongin ya. Iya, kalau emang lu nggak mau gua ada di hidup lu, kenapa dari awal lu bisa email gue, bisa mau kontak hubungan sama gue gitu loh. Menurut aku sih gitu. Sebagai orang yang sejak kecil umur 1 tahun itu nggak pernah merasa punya ibu, itu inner child kakak gimana sih? Iya. Inner child aku benar-benar terluka sih sampai sekarang, nggak stabil. Aku ke psikiater dan psikiater aku juga bengong dengarnya gitu loh. Karena dulu aku physical abuse iya, verbal abuse juga iya, semua aku udah pernah ngerasain gitu loh. Aku tidak dibesarkan dengan mental yang bagus, dengan mental yang sehat. Bukan berarti mereka nggak sayang aku. Aku tahu mereka sayang sama aku. Keluarga papa aku yang ngurus aku, terutama papa aku juga semua sayang aku. Hanya saja mungkin dulu mereka masih muda ya, belum mengerti. Apalagi aku anak pertama, cucu pertama, gitu. Mungkin mereka belum mengerti bagaimana ngurus anak, gimana caranya. Inner child aku sampai sekarang masih terluka. Tapi aku berusaha untuk tidak membuat anak-anak aku merasakan hal itu. Kalau mental disorder yang kakak bilang itu apa? Dokter aku nggak spesifik ngejudge aku punya mental disorder apa. Dia cuma bilang, kamu nggak perlu tahu kamu kenapa. Yang penting kita benerin dulu pikiran kamu, benerin dulu mental kamu minum obat. Nanti setelah kamu lebih tenang, kamu lebih calm, kita beresin masalah hati kamu. Gitu loh. Karena dokter aku menyarankan
instead of kamu berdamai, Hmm. daripada kamu berdamai atau kamu mencoba lupakan atau kamu mencoba menerima atau kamu mencoba memaafkan, Ya. lebih baik kamu membuang. Karena kalau membuang itu udah dibuang ke tong sampah, udah benar-benar nggak ada jejak. Nah, kalau kamu berdamai, satu saat ntar nongol lagi gitu lagi. Iya. Menerima atau memaafkan satu saat nongol lagi gitu lagi. Jadi lebih baik nanti setelah keadaan kamu lebih baik, mental kamu lebih baik, kita buang. Kita buang dia dari hidup kamu. Kita anggap aja dia nggak ada, dead. You're dead to me. Oke. Kita anggap aja dia nggak ada. Gitu. Karena susah, sampai sekarang pun aku 34 tahun belum bisa berdamai. Belum bisa memaafkan. Belum bisa melupakan juga gitu loh. Mau gimana dokter suruh aku mau berdamai, memaafkan segala macam, nggak bisa gitu. Nanti kita buang aja. Itu pilihan yang lebih wise dan lebih baik. Caranya tuh gimana Kak ngebuang itu? Aku belum tahu caranya gimana karena aku masih proses. Tapi dimulai dengan menganggap dia nggak pernah ada dalam hidup aku. Untuk sekarang inner child aku masih selalu menyalahkan dia atas apapun yang terjadi terhadap aku. Kenapa sikap aku bisa begini? Oh, gara-gara gue dulu kecil begini nih, gara-gara dia nih gitu loh. Kenapa sikap aku begitu? Oh, karena dulu kecil gini nih, gara-gara dia nih gini. Nah, sekarang perlahan aku harus stop untuk menyalahkan dia. Stop untuk menganggap bahwa dia ada gitu loh. Dulu kalau aku ketemu orang, aku selalu bilang sama orang, mami aku tinggalin aku ketika kecil. Kalau sekarang aku bilangnya dia udah mati, udah gak ada. Walaupun memang lubang di hati aku masih belum bisa dipulihkan, belum bisa fulfill, belum bisa terisi gitu loh. Tapi apa itu bikin kakak ngerasa lebih baik? Sedikit banyak lebih baik karena memang bagaimanapun apa yang aku cari ada di dia, nggak ada di orang lain, di muka bumi dimanapun nggak ada di dia, dan dia nggak bisa ngisi gitu, dan dia nggak bisa ngisi kesepian aku tentang seorang mama gitu loh. Ya mau bagaimana lagi gitu loh. Satu-satunya cara ya aku ngebuang dia gitu. Pernah kangen lebih? Enggak. Nggak pernah sama sekali? Aku benci sama dia. Seriously, I hate her very much. Aku benci banget sama kamu, Sophie Mau. Dendam. Maybe if I meet you, I will punch you in the face. Oke. Jadi sekarang ini kakak udah nggak mau ketemu dia lagi? Atau mau? Oh mau. Untuk Aku mau ketemu dia. buat? Buat aku caci maki. Oke. Aku caci maki, aku jambak-jambak, segala macem. Aku mau ketemu dia. Gitu loh. Karena gimana pun, kadang ketika aku ngerasa, kan manusia hidup ada ups and downs ya. Ketika aku ngerasa usaha aku lagi down, atau hidup aku lagi down, orang lain tuh punya mama. Untuk menghibur, untuk selalu menerima, mau anaknya kurang ajar sama dia kayak gimana banget juga ya udahlah, namanya seorang emak. Kok aku nggak punya? I don't have. Dan hubungan aku dengan papi pun ya karena memang nggak gitu terlalu dekat ya, aku juga nggak terlalu cerita gitu. Dan memang karena aku nggak terlalu cerita, ya jadi papi pun nggak begitu tahu tentang apa yang aku rasain gitu loh. Aku paling cerita sama tante-tanteku, sama ada satu tanteku yang memang dari kecil sayang banget sama aku panggilnya mami. Dia udah kayak mami aku sendiri, tapi ya tetaplah walaupun semami-maminya ya kan beda. Beda. Iya, ada hal-hal yang aku dapat. Ya, aku nggak kangen sih.
Karena memang aku nggak pernah mengenal dia. I never know her. Kalau boleh jujur nih Kak, seberat apa yang Kakak rasain selama ini? Tanpa dia. Selama 34 tahun ini. Aku pernah mau bunuh diri beberapa kali. Kapan itu Kak? Ketika aku remaja, Umur? lupa. Oke. Aku lupa. Ketika aku umur 20-an juga pernah. And recently at my lowest point, yang aku merasa benar-benar no one loves me. Kenapa Kakak bisa ngerasa sampai se-low itu? Because they know what I feel, mereka tahu apa yang aku rasain, but they kind of like do not think about it. Gak peduli. Kan nggak peduli, Apa itu? lebih ke mereka nggak berbuat apa-apa. Oke. Mereka ya ada berbuat, bukannya nggak ada. Kayak mereka ngajak aku berlibur, mereka ngajak aku ke psikiater, tapi untuk benar-benar ngerangkul aku, ya makanya itu balik lagi, fulfilling kasih sayang yang aku mau gitu, fulfilling kasih sayang aku dapat gitu. Ini lo kalian biarpun lo udah ngelakuin kesalahan, lo udah gagal, lo udah ini, lo udah itu, kita masih tetap sayang lo, kita masih tetap gitu. Itu sometimes kan orang perlu ditunjukkan gitu. Ya, betul. Dan aku nggak dapet itu dari mereka. Dan ketika aku sampai the lowest point aku di bulan Juni ini. Benar-benar. Baru banget. Aku ke psikiater tuh baru. Kenapa tuh? Kenapa? Banyak lah pergumulan dalam hidup aku, permasalahan sama pasangan, terus ada juga sama kebetulan anakku yang kedua juga perlu special care. Terus usahaku juga lagi nggak begitu bagus saat ini dikarenakan persaingan yang banyak, tapi aku sendiri otakku lagi nggak produktif. Jadi numpuk sampai aku benar-benar, sampai tandaku yang aku panggil mami ini bilang, seumur hidup dia sama aku, dia nggak pernah melihat aku begini. Baru kali ini dia benar-benar melihat aku at my lowest point, yang don't know what to do, nggak ada semangat hidup. Kerja tetap kerja, tapi kerja sekedar rutinitas aja yang kadang kerjanya bisa error gitu loh. Ngurus anak ya tetap ngurus, tapi ya nggak yang terlalu, ya beda gitu. Ya mereka tetap ngelakuin hal-hal something untuk menghibur aku, and I'm very thankful for that. Mereka ngajak aku keluar kota, mereka ngajak aku keluar negeri, ya jalan, tapi tetap ada satu titik yang mereka nggak bisa fulfill. I'm sorry, but that's the truth. Sampai kapanpun, gitu loh. Dan di titik terendah itu, aku berpikir untuk, what if I'm bad? What if I'm nyerah gitu? Aku udah nyerah sama hidup deh. Aku capek. Itu yang Kakak pikirin? Iya. Itu yang aku pikirin. Tahun ini, bulan Mei. Itu Mei baru akhir. banget. Baru banget. Tapi sekarang kakak udah jauh lebih baik atau? Sudah jauh lebih baik, karena ketika itu aku langsung, nggak lama 2 anak aku masuk ke kamar. Aku langsung melihat mereka. Aku langsung lihat, kalau aku mati, apa bedanya aku sama dia? Nggak ada anak-anak aku. Siapa yang mau stand for them? Siapa yang mau ngebela mereka ketika the world turns against them?
ketika semua orang menyalahkan mereka? Siapa yang mau menggapai tangan mereka ketika semua tangan melepaskan mereka? Dan saat itu aku tersadar, I need help. I need help. Dan anak-anak kakak udah ngelamatin kakak dari titik terendah itu saat itu. Mereka salah satu reason. Dan ketika aku sadar I need help, aku minta tanteku yang aku panggil mami itu bawa aku ke psikiater. Dan aku dikasih obat. Aku minum konsumsi obat sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Udah nggak tahu nanti mau sampai kapan panjang terapinya. Masih banyak ya. Masih banyak perjalanan yang perlu dibenerin. Tapi semangat. Kita harus semangat. Okay. It's not I don't want to cry, but I think my tears is not worth buat dia. Beneran. Oke, Kak. Dengan semua kejadian yang lama, yang lalu, ada nggak sih yang kakak pelajarin? Biar sobat nanti juga tahu nih. When you want or you decide to have a kids, make sure you're ready. Because it's not an easy choice. Ketika kamu punya anak, kamu belajar bertanggung jawab untuk satu makhluk hidup lain. Belajar untuk membesarkan mereka menjadi seseorang yang baik, yang layak, dan yang the best version of them. Itu tanggung jawab yang sangat besar. Jadi jangan cuma punya anak hanya karena kesenangan kepengen sesaat atau apa. When you really want to have a kids, make sure you are ready. Financially, mentally. Both of them. Karena tidak mudah membesarkan seorang anak. I feel that. Harus benar-benar siap ya. Ya. Jangan sampai anak kamu besar dengan maybe ekonominya bagus. Tapi mentalnya jelek. Percayalah. Nggak enak sakit mental. Seriously. Nggak enak banget, nggak bisa berpikir kayak orang biasa. Or nggak bisa ngerasain orang-orang yang biasa rasain. Itu nggak enak banget. Jadi, prepare yourself. Dan ketika kamu menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, wise, bijak, dan bisa mendidik anak sebaik-baiknya tanpa perlu menggunakan kekerasan. Karena itu gimana pun bisa melukai inner child dan bisa menimbulkan mental health trauma buat mereka yang berefek di kehidupan dewasa. Dari semua yang udah terjadi itu, kakak nemuin nggak alasannya kenapa itu terjadi? Kayak Kenapa apa terjadi nih? ya kakak ditinggal sejak umur 1 tahun, bahkan sampai sekarang kakak harus ngejalanin semua itu Sendiri. Pernah nggak kakak mikir kenapa kakak harus ngelewatin itu semua? To be honest, nggak. Nggak pernah. Tapi aku berpikir kesimpulan aku sendiri adalah maybe simply she don't want to. Ibu aku nggak mau. Ya udah. Kenapa aku harus mau gitu? Oke. Ya gitu sih. Dan kalau dari papi aku, mungkin dia punya kepahitan dengan ibu aku ya. Bagaimanapun dia seorang pria yang ditinggalkan sebagai seorang dewasa. Aku sudah dewasa gitu. Aku mengerti rasanya ditinggalin kayak apa. Dan mungkin setiap melihat aku membuat dia teringat tentang si Sophie Mo ini. Makanya dia agak jauh sama aku. And I don't blame him. It's okay. Nggak masalah.
Yang penting dia tetap baik sama aku, tetap mau komunikasi. Apapun itu dia tetap mengakui aku adalah anaknya. Dan I'm okay with that. I still love him anyway. Whatever is that. Aku sedih. Oke. Kak, kan tadi udah cerita tentang lost point kakak. Ada nggak sih kak hal bahagia yang sampai sekarang kakak nggak pernah lupain? Ada Apa tuh kak, boleh ceritain nggak? hal bahagia yang sampai sekarang nggak pernah aku lupain itu adalah ketika pas kecil ya. Papi aku beliin aku sepeda. Dia beliin aku sepeda. Saat itu aku nggak tinggal sama dia karena dia sendiri juga masih tinggal sama saudara karena ekonominya ups and down. Tapi ketika dalam ekonomi ups and downs itu dia sempat tanya aku, kamu ulang tahun mau hadiah apa? Aku bilang aku mau sepeda. He did buy for me. Walaupun dia nggak punya uang ya. Walaupun dia saat itu keuangannya benar-benar terbatas ya. Itu hal yang aku nggak pernah lupain gitu loh. Karena ya thank you. Karena itu salah satu hal yang benar-benar berarti buat aku. Kayak aku tahu keuangannya terbatas tapi dia mau Berusaha. Terus saat-saat bahagia aku adalah ketika aku tinggal bersama tanteku yang aku sebut mami. Disitulah aku bisa mendapatkan kehidupan senormal-normalnya, selayaknya anak. Hanya ketika tinggal bersama dia. Kalau ketika tinggal bersama yang lain, bukannya nggak dapat kehidupan yang normal. Lebih tepatnya, mereka sibuk mencari uang, dan mereka nggak punya pengalaman untuk mengurus anak. Jadinya aku diberikan di penanganan mbak. Jadi lebih banyak aku sama mbak, gitu loh. Kalau sama mami aku, tante aku yang mami aku waktu itu, dia sudah punya anak, dia sudah punya pengalaman. Disitulah aku benar-benar merasakan almost completely, oh ternyata kehidupan seperti ini. Gitu. Lalu saat-saat bahagia aku yang kelahiran anak pertama aku dan kelahiran anak kedua aku, itu juga anak pertama sih yang lebih aku merasa wow, ada seorang manusia yang benar-benar cinta sama aku tanpa batas. Yang benar-benar buat dia, aku tuh dunia. Yang benar-benar nggak kayak orang lain gitu. Yang benar-benar, wow, aku happy banget sih saat itu. Itu sih saat-saat bahagia yang aku ingat ya. Yang lain banyak, tapi karena terlalu banyak jadi nggak ingat. Itu yang nggak bakal bisa kakak lupain ya. Iya, itu yang nggak bakal bisa aku lupain. Kak, kakak tuh sering curhat gak sih ke tadi mami ya? Sering. Atau kakak ada teman lain yang buat curhat? Aku sering curhat ke dia, sering curhat ke teman juga sering. Siapa tuh kayak yang biasa yang paling wajib nih kalau ada cerita langsung cerita? Mami. Ada nggak nih yang mau diucapin buat mami? Mami, although I'm not your daughter, but thank you for taking me as your own daughter. Thank you for giving me a great childhood.
Thank you for everything you did for me. Thank you, Mami udah berusaha menggantikan tempat seorang ibu. Dengan segala usaha Mami, walaupun itu tidak bisa mengisi kekosongan di hati aku. But I did appreciate it. And I love you very much. You're like the closest things to me. Other than Mom. Thank you. Jadi nangis kan. Kalau untuk papi mungkin ada apa tuh? Tapi walaupun kita nggak deket-deket amat, but I know you love me very much. Thank you for everything you did to me. Thank you. Papi gak pernah ngebuang. Gak pernah sia-siain dan gak pernah sia-siain dan gak pernah give up on me. Thank you. I wish hubungan kita ke depan bisa lebih baik. Dan I wish Papi harus selalu sehat selalu ya. Don't leave me. Don't leave me so soon. I'm not ready for that yet, okay? Because I only have you, which is same blood as me. No one others. And I love you. Gak nangis. Enggak, ini udah tahan loh. Iya dong, tahan. Ditahan loh. Depan kamera loh. Iya makanya, ditahan dulu. Dikip. Oh ya, tadi kan kakak bilang kalau setelah ini kakak akan pengobatan untuk apa ya, membuang semua pikiran. Ada nggak sih cara kakak tersendiri untuk move on dari masa yang lama? Di masa yang lama? Buat ngelupain lah. Nggak pernah. Maksudnya ada nggak caranya? Belum ada? Belum ada. Jujur belum ada. Karena memang aku dari dulu nggak pernah berpikir untuk move on. Karena aku dari dulu selalu maunya nyalahin dia. Aku nggak pernah move on. Aku selalu menganggap dia adalah penyebab. Sedangkan psikiatrik aku tuh selalu bilang, dia maunya ini yang terakhir ya, ini yang terakhir yang aku lakuin buat dia. Setelah itu no more, kita akan membuang dia pelan-pelan. Dia ngizinin aku, karena aku cerita, aku mau podcast gini. Pertama dia bingung, terus akhirnya dia bilang, oke, ya sudah, tapi ini yang terakhir. Setelah itu no more, nggak boleh. Sampaikanlah apa yang kamu mau sampaikan ke dia, apapun itu. Setelah itu kita tutup buku, jangan anggap dia dalam hidup kamu. Ada nggak yang mau disampaikan sekarang? Ke siapa? Ke dia. Sophie mau. Ya, apa itu kak? Sophie mau. My name is Valencia Angelina. You know me. You are the woman who born me. Kamu adalah perempuan yang melahirkan aku. Tapi cukup itu saja saya tahu kamu. Aku tidak mengakui kamu sebagai ibu atau siapapun aku. Kamu tidak ada hubungan apapun dengan aku. Karena apa yang kamu lakukan itu bukan sesuatu yang manusia lakuin. Aku tidak takut sama doa-doa kamu yang mendoakan aku segala macam. Karena doa kamu gak akan pernah didengar oleh Tuhan. Karena kamu bukan manusia. Dan aku gak akan pernah berhubungan apapun itu lagi denganmu. Even kamu mau udah setengah mati in your deathbed pleasing to meet me, I will not come.
And I wish you rotten in the hell. Really. Aku memutus hubungan denganmu. Jadi jangan pernah bilang kamu punya aku sebagai anak. Because nggak ada. I wish you a great life, but I'm sure kamu tidak akan pernah tidur dengan tenang setiap malam. Because kamu punya satu masa lalu yang belum pernah kamu selesaikan. Dan aku tidak benar untuk menyelesaikannya nanti. So I wish you a great life. That's all. Ya buat kalian yang mau baca bukunya, kalian boleh beli loh, Shocking China Sophie Mo. Kalau kalian mau tahu mukanya, lihat aja muka aku. Mirip-mirip. Atau cari di Google. Ada dia. Kalau dia ngedengar pesan tadi itu, perasaan kakak apa kak? Good. Tapi aku rasa dia gak bakal deket juga sih. Karena dia juga udah menganggap aku gak ada. Buktinya dia blok aku. Ya. Iya kan? Buktinya dia blok aku. Dan aku udah gak pernah nangis lagi sih kalau ngomong dia. Karena kan menurut aku air mata aku gak worth buat dia. Gak worth banget buat dia gitu. Jadi buat apa aku nangis? Gak usah. Sia-sia air mata. Oke. Sangat kakak. Terakhir nih kak, kita mau tahu nih harapan kakak sekarang ini tuh Buat apa ke depannya. ke depannya? Harapan aku ke depannya adalah yang pertama, aku mau menjadi lebih baik lagi, lebih bisa berpikir lebih baik lagi karena aku punya mental issue. Aku mau mental issue itu membaik sehingga aku bisa mempunyai sikap dan sifat yang lebih baik. Aku mau membesarkan anak-anak aku dengan baik, mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan, lalu dengan keluarga, dengan siapapun itulah. Nah, aku juga berharap usaha aku bisa berkembang lagi, bisa lebih baik lagi. Dan aku tentunya mau menjadi seorang ibu yang lebih baik. Amin. Semoga kecapai. Semoga semuanya tercapai ya kak harapannya. Amin. Thank you. Oh iya, jangan lupa beli casing. Dia apa kak? Di Pepperplum terus Oke, kita dari juga bawah sini. suka ada bazar, suka ada event, nanti kita info di IG-nya. Thank you. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Jangan Ya. lupa dicek nih Sobat Nadir. Kak, ada quotes nggak nih buat Sobat Nadir? Ada quotes gak buat Sobat Nadir? Dari pengalaman kakak? Ada. Apa Betul tuh kak? kak? Apa yang kamu perbuat sama orang, apa yang orang perbuat sama kamu, itu adalah urusan dia sama Tuhan. Tapi apa yang kamu perbuat sama orang, itu adalah urusan kamu dan Tuhan. Jadi, berbuatlah yang baik. Ketika sudah berbuat baik dan disia-siakan, jangan berkecil hati karena itu urusan kamu dan Tuhan. That's all. Jadi perbuatan baik ya. Harus berbaik teman-teman. Sobat Nadir. Oke, Oke. kita ada apa nih Mut? Merchandise. Merchandise dari Nadir Podcast Oh, buat thank you. kakak. Asik. Aduh. Thank you so much. Sama-sama kak. Jangan lupa dipakai kak. Aku pakai nanti pasti terus aku foto. Ada. Lupa di tag ke Nadir Podcast. Siap. Oke kak, kita foto dulu gak sih? Boleh. Oke, ayo foto dulu Bang Dodi. Oke, Thank you. makasih ya kak udah ngeluangin waktunya Sama-sama, buat Kak. kita. Ya, sama-sama, thank you juga. Ceritanya udah invite. seru banget tadi. Dan juga kita dapat insights yang bagus banget dari kakak. Thank you kak. Oke. Kita udah di penghujung Kita- acara nih ya. Oke. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Gue Rira, Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga perut. nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Ya, see See you. you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira